Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya adalah Zaid Syaifullah Abdul Mansurin. Saya adalah seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mula Warman angkatan 2020 dengan nomor induk mahasiswa 20080016029, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tentang hukum tata negara. Di sini saya akan menjelaskan substansi hukum tata negara. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara pada dasarnya merupakan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan negara atau lembaga kekuasaan negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Beberapa negara di dunia, hukum tata negara itu dikenal dengan berbagai istilah. Contohnya di Belanda, hukum tata negara itu dikenal dengan istilah Stadrecht, yang mana ini dibedakan menjadi dua, yaitu Stadrecht in Rumezin dan Stadrecht in Einezin. Stadrecht in Rumezin itu artian dari hukum tata negara secara arti luas, yaitu terdiri dari HTN dalam arti sempit dan hukum administrasi negara. Sedangkan Stadrecht in Einezin itu artian dari HTN dalam artian sempit, yaitu HTN itu sendiri. Selain di Belanda, di Inggris hukum tata negara itu dikenal dengan constitutional law. Kemudian di Perancis itu dikenal dengan dua istilah, yaitu droit constitutional, yaitu hukum tata negara, dan droit administratif sebagai hukum administrasi negara. Sama seperti di Perancis, Jerman juga menggunakan dua istilah hukum tata negara, yaitu hukum tata negara dikenal dengan Verfassungsrecht, dan adapun untuk hukum administrasi negara itu dikenal dengan Verfassungsrecht. Untuk di negara Indonesia sendiri, istilah hukum tata negara itu terjemahan dari istilah Stadrecht yang merupakan asal dari hukum tata negara itu sendiri, yaitu Belanda. Sehingga hukum tata negara yang ada di Indonesia itu sejatinya memiliki dua arti secara luas dan arti secara sempit. HTN dalam arti secara luas itu diartikan sebagai hukum tata negara dalam arti sempit dan hukum administrasi negara. Sedangkan HTN dalam arti sempit itu hanya meliputi HTN saja. Menurut Logumen, hukum tata negara itu adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Dalam pemahaman ini, negara dipandang sebagai suatu organisasi yang terdiri dari berbagai fungsi yang saling berkaitan, mendukung dan membentuk sebuah negara secara keseluruhan. Kemudian, selain Logumen, Cornelis van Vollenhoven juga menyatakan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur semua masyarakat baik dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Kemudian menentukan wilayahnya serta menentukan badan-badan yang berkuasa dalam lingkungan wilayah tersebut. Sedangkan menurut para ahli hukum tata negara yang ada di Indonesia itu memberikan rumusan hukum tata negara adalah perangkat hukum baik yang dirumuskan secara tertulis maupun tidak tertulis, dan di dalamnya setidaknya mencakup tiga hal, yaitu pertama, susunan organisasi negara, yang kedua, pembagian cabang kekuasaan negara, dan yang ketiga, berbicara tentang jaminan hak asasi manusia. Baiklah, selanjutnya dalam pembentukan hukum tata negara yang ada di Indonesia itu tentunya tidak terlepas dari sumber hukum yang menjadi landasan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Di dalam hukum tata negara sendiri dikenal terdapat dua bentuk sumber hukum, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum arti material itu merupakan faktor-faktor yang ada di dalam masyarakat, baik faktor secara sosiologis, historis, maupun faktor secara filosofis. Dan sumber hukum material ini merupakan faktor yang mempengaruhi isi atau substansi yang ada di dalam aturan-aturan hukum. Adapun sumber hukum material yang digunakan pada hukum tata negara di Indonesia ini adalah Pancasila. Karena Pancasila selain sebagai ideologi negara juga merupakan sumber hukum dasar nasional
yang dijadikan sebagai rujukan utama dalam pembentukan segala peraturan-peraturan hukum yang ada di Indonesia, tanpa terkecuali dalam hukum tata negara. Kemudian sumber hukum yang kedua yaitu sumber hukum formal. Yang dimaksud dengan sumber hukum formal itu adalah sumber di mana sebuah peraturan yang ada itu mendapatkan kekuatan hukum, sehingga ketika sudah mendapatkan kekuatan hukum, peraturan tersebut bersifat mengikat dan mengatur. Sumber hukum formal ini kemudian dikategorikan sebagai sumber hukum formal tertulis dan sumber hukum formal yang tidak tertulis. Untuk sumber hukum formal tertulis itu adalah peraturan perundang-undangan yang dijelaskan di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu menentukan bahwa peraturan-peraturan yang dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan antara lain meliputi Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, kemudian undang-undang atau perundang-undangan, peraturan perundang-undangan. Yang keempat, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Lalu, setelah kita membahas hukum formal yang tertulis, kita sekarang membahas tentang hukum formal yang tidak tertulis. Tapi, apa yang dimaksud dengan hukum formal yang tidak tertulis? Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, lebih jauh tentang hukum formal yang tidak tertulis, kita pahami dulu nih yang dimaksud dengan hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis bukan diartikan sebagai hukum yang bentuknya sebatas lisan atau tanpa tulisan. Tapi yang dimaksud hukum tidak tertulis di sini merupakan semua peraturan-peraturan yang tidak dibukukan dan dikodifikasikan sebagai peraturan perundang-undangan. Jadi, semua peraturan yang tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang sebagaimana yang dijelaskan di atas tadi itu digolongkan di dalam hukum tidak tertulis. Apa yang menjadi sumber-sumber hukumnya untuk sumber hukum formal yang tidak tertulis yang ada di dalam hukum tata negara di Indonesia ini antara lain meliputi yang pertama, hukum adat atau hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Kedua, konvensi yang merupakan kebiasaan dan praktik ketatanegaraan. Yang ketiga, ada traktat yang merupakan perjanjian internasional yang bentuknya bisa berupa perjanjian maupun nota kesepahaman yang dilakukan antar negara. Yang keempat, ada jurisprudensi atau kumpulan-kumpulan putusan pengadilan yang berkenaan dengan persoalan ketatanegaraan. Dan yang kelima, itu ada doktrin. Doktrin ini adalah ajaran-ajaran ilmu hukum ketatanegaraan yang dikembangkan dalam dunia ilmu hukum. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang asas-asas hukum tata negara. Secara bahasa, asas itu dapat diartikan sebagai dasar atau alas atau tumpuan atau landasan untuk berpikir. Sementara di dalam kamus hukum, asas hukum diartikan sebagai alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasar suatu norma hukum. Di sini kita dapat artikan bahwa asas hukum tata negara adalah hal yang sangat mendasar dan fundamental yang dijadikan landasan berpikir dan pedoman di dalam pembentukan ketentuan-ketentuan HTN. Dalam suatu negara, pasti berlandaskan pada suatu prinsip untuk mengatur pemerintahan. Nah, prinsip inilah yang dapat membatasi serta menjadikan suatu negara menuju kesejahteraan. Di dalam hukum tata negara, dikenal 5 macam asas yang dijadikan sebagai landasan di dalam pembentukan hukum tata negara. Di antaranya, pertama, asas Pancasila. Yang kedua ada asas negara hukum. Yang ketiga ada asas negara kesatuan. Yang keempat ada asas kedaulatan rakyat. Dan yang terakhir ada asas pembagian kekuasaan atau biasa dikenal dengan check and balance. Untuk asas Pancasila, kita semua tahu bahwa Pancasila itu merupakan ideologi bangsa dan merupakan rumusan hidup berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain fungsi itu,
Pancasila juga merupakan prinsip dasar dan utama dalam kehidupan negara Indonesia. Pancasila dijadikan pedoman hidup dan memiliki 5 butir nilai, yang mana aturan manapun termasuk undang-undang harus mengikuti 5 butir itu. Nah, 5 butir nilai Pancasila diantaranya nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai permusyawaratan, dan nilai keadilan. Apabila suatu undang-undang yang dibentuk dengan menyalahi asas Pancasila, maka aturan tersebut wajib untuk dicabut dan tidak diperlukan atau direvisi. Kedua adalah asas negara hukum. Asas negara hukum menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Pernyataan ini juga disampaikan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, di mana dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum bermakna bahwa suatu negara tersebut memihak akan keadilan dan kesejahteraan rakyat, bukan atas dasar kekuasaan pemerintah semata. Fungsi dari asas negara hukum ini, dengan adanya asas negara hukum, suatu negara akan lebih melindungi hak asasi manusia dan pemerintah akan bekerja berdasarkan pada aturan yang berlaku. Yang ketiga ada asas negara kesatuan. Asas negara kesatuan merupakan prinsip dasar bahwa suatu negara tersebut merupakan negara yang berdaulat, sebagaimana satu kesatuan. Hal ini telah dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan menjadikan suatu pemerintah pusat adalah puncak dari segala pemerintahan dan kekuasaan yang ada dipilih oleh pemerintah pusat. Fungsi dari asas negara kesatuan ini, dengan adanya asas negara kesatuan, segala kekuasaan tergabung dalam pusat pemerintahan. Apabila adanya serangan, negara akan bersatu melawan tanpa memecah belah masing-masing. Yang keempat di sini ada asas kedaulatan rakyat. Kedaulatan memiliki arti lain sebagai kekuasaan pemerintahan. Asas kedaulatan rakyat berarti prinsip negara yang menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintah berada di tangan rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Asas ini telah tertuang dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Dan yang terakhir di sini ada asas pembagian kekuasaan atau check and balance. Asas pembagian kekuasaan menunjukkan bahwa negara Indonesia memiliki prinsip membagi kekuasaan di setiap daerahnya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya kekuasaan semena-mena yang dilakukan oleh satu pemimpin atau kelompok. Oleh karenanya, dibagilah kekuasaan tersebut untuk mencegah pemimpin atau kelompok mendapatkan kekuasaan yang terlalu banyak. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi terakhir saya, yaitu mengenai tentang sistem peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia serta instrumen hukum mengenai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, di mana terbagi menjadi 6, yaitu pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang jenis dan bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Yang kedua di sini ada ketetapan MPRS nomor angka Romawi 20/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber hukum Republik Indonesia. Yang ketiga di sini ada ketetapan MPR nomor angka Romawi 3/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang keempat di sini ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 maksud saya, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang keenam di sini ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Untuk pada saat ini sistem perundang-undangan yang ada di Indonesia itu menggunakan dari ketentuan yang ada pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan, yang mana pada pasal tersebut itu dibagi menjadi 7.
Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, kemudian yang kedua ada Ketetapan MPR RI, yang ketiga ada undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang, yang keempat di sini ada peraturan pemerintah, yang kelima ada peraturan presiden, yang keenam ada peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir yang ketujuh itu ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya yaitu politik pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah pembentukan perundang-undangan harus dilakukan dengan partisipatif, transparan, dan demokratif berkeadilan. Dengan prinsip partisipasi artinya adalah dalam pembuatan undang-undang harus terbuka, yaitu harus mendengarkan partisipasi dari masyarakat, juga serta transparan. Artinya masyarakat tahu bahwa undang-undang yang dibuat oleh lembaga negara itu diketahui oleh masyarakat, supaya masyarakat tahu untuk apa undang-undang itu dibuat dan gunanya untuk digunakan untuk apa. Kemudian juga demokratis berkeadilan. Artinya undang-undang yang dibuat oleh lembaga negara tadi itu harus dengan sistem keadilan. Yang kedua ada pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbasis riset. Artinya didukung oleh hasil penelitian. Pembuatan undang-undang harus didasarkan dengan hasil penelitian. Yang ketiga ada pemberlakuan legislative review. Maksudnya itu evaluasi pengujian undang-undang yang dilakukan oleh lembaga legislatif, yaitu lembaga yang membuat dan membenarkan suatu undang-undang. Dalam hal ini dapat dicontohkan seperti DPR RI, DPRD provinsi, serta DPD. Kemudian pemberlakuan executive review, artinya evaluasi terhadap undang-undang atau peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan pemerintah undang-undang atau peraturan sebagai pelaksanaan fungsi dan tugas penyelenggaraan yang dilakukan oleh kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif di sini adalah kekuasaan yang melaksanakan undang-undang. Seperti contohnya yaitu ada presiden dan wakil presiden. Selanjutnya ada judicial review atau pengujian terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif oleh lembaga yudisial, maksudnya lembaga yudikatif. Di sini yang dimaksud adalah lembaga peradilan yang mendalami dan menegakkan hukum, seperti ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang keempat di sini adalah hindarilah undang-undang atau perda yang bermasalah dengan mengedepankan pemenuhan unsur pembentukan perundang-undangan yang baik. Mungkin cukup sekian video pembelajaran pada hari ini. Apabila ada kata-kata atau penyampaian dari materi saya yang kurang dapat dipahami, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum